العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين. Setelah saja mutalaah yang di nomor Isnani wa Ashrun, lebih nyaman kayaknya yang memang punya sakit kemarin Qadami. Iya, setelah pijakannya rasah. Ya, baca setelah pijakan 4 di bidang ilmil hadis, baik itu riwayatan, dirayatan dan ma'rifatul haq. Nah, itu pentingnya murajaah mutalaah ya. Kita tuh bisa aja rujuk. Bahkan ketika sudah tamat sekalipun. Monggo, mana yang paling ini? Silahkan. Nah, berarti yang hari ini di mana? Yang 23 aman ya? Aman. Nah, Arba Mashrun belum aman. Sudah dibaca? Lama. Oh, lama? Dibaca udah. Oh, dibaca sudah. Cuman baca agak kurang nyambung. Coba dulu kita menyambung akan. Ustaz? Maafin. Nah, yang takiskah berarti apa asalnya nih? Intakosa. Intakosa berarti ifta'ala. Infa'ala kalau ifta'ala. Intakosa ifta'ala. Bisa kayak yang lain? Kalau tanakkasa ya tanakkasu. Hah? Oh, terbalik. Dengan ta. Oh iya, berarti memang ifta'ala ya. Oke, la. Nama bunyi. Apa kah? La yantaqisu. La yantaqisu, la yafta'ilu. Ya kan? Bu. Wah, ya la yafta'ilu. Nah. Ya Allah. Fa'inna adawa apanya jadi apa? Ya, hadhil ulum isim inna. Sama bu. Yusta'anu biha ala fahmil Qur'anil Karim wa sunnati mutahharati wa man yashghilu nafsahu bidzalika fa innahu mudhi'ul waqti fi waqta fima la fa'idata minhu bal in dzalika yarji'u fil maqamil awal fil maqamil awal ila i'tidadihi bi nafsihi wa ru'yatihi laha. اشتغل بغير الحديث وعلومه فلو أنه اشتغل بغير الحديث وعلومه كأن يشتغل لا أن يشتغل كأن يشتغل بالفقه وأصوله. Apa itu? Lahtaqara, ya kan? Lahtaqara muhadditsina wa ulumihim.
fahuwa layan tadi La yamtadihu imtadahayan tadihu. fahuwa layan tadihu ma yashtamilu bihi wayhakiri Wayahqiru kah wayhakiru ulumil akhirin uluma ulumal akharin. ulumal akhirin illa in untilakon min i'tidadihi binafsihi wa ru'yatihi laha. Apa ini? Nomor 24. Kesimpulannya, la yantaqisu talibul hadisi ulumal akharin. Berarti waktu belajar ilmu hadis atau hadis itu jangan juga meninggalkan ilmu yang lain. Di pertamaan yang sama, kalian tak selalu berhadis. intaqasa apa artinya? Mengurangi. Itu naqasa ya. Nah, Coba yang cari intaqasa. Intaqasa. Meremehkan. Meremehkan. Menganggap remeh ilmu-ilmu. Tadi ada juga dia maknanya akhadha syai'an fa syai'an. Mana yang paling pas? Kalau meremehkan berarti tidak syagel di situ dong. Berarti harus syagel kan maksudnya di sini? Di sini ada dua, la yantaqisu sama la yashghilu. Iyalah. Wa la yashghil. Berarti jangan satu talibul hadis. Misalnya tadi punya Pak Is bilang anggap berarti ahmala ya. Ahmala yuhmilu. Mana ahmala yuhmilu? Menganggap tidak penting misalnya. Tetapi coba kita sambungkan dengan sini. Apa nyambung enggak? Wala yashghilu nafsahu bidzalika. Fa inna hadhil ulum merupakan adawat wa wasail yang ternyata bisa yusta'an biha ala fahmil Quran was sunnah. Nah, habis itu wa man yashghilu nafsahu bidzalik fa innahu dia malah yudayyi' al-waqt fi ma la faidah minhu. Law annahu ishtaghala bi ghairi al-hadis wa 'ulumihi ka yashtaghil bil fiqh wa usulihi maka lahtaqara al-muhaddisin wa 'ulumihim. Itu kata-kata yang membagongkan kalian kayaknya. Iya Kak, waktu disambung. Coba maksud satu. La yantaqis itu sama dengan la yashghil. Berarti dia ndak boleh jangan atau tidak. Misalnya nih, punya Pak Is tadi tidak meremehkan terhadap ilmu yang lain. Nah, bisa nggak disambungkan dengan wala yashghilu nafsahu bidzalik? Bisa. Berarti dia dari dua ini, dua la ini apa? Tadi kan nggak boleh remehin fikih sama usul fikih. Terus, tapi jangan juga terlalu sibuk dengan itu, dengan Makanya ilmu selanjutnya itu. dijelaskan bahwasanya ilmu-ilmu ini termasuk adawat. Tapi kalau terlalu sibuk nanti malah menghabiskan waktu bermanfaat. berarti la yang takis ini dia nggak memotong sama sekali. Ya, iyalah. Nah, la yasgilnya juga jangan semuanya. Misalnya. Karena baru dijelaskan. Berarti gini aja deh. Pian ambil kata kuncinya la yang takis sama la yasgil. La yang takisnya apa? La yang takis kal fikih atau la yang takis ulumul akharin. Satu, yang kedua la yasgil nafsahu. Itu dua. Nah, maka dua ini
itu punya ketentuan. Kenapa? Karena hazil ulum merupakan adawat wa wasail. Jadi jangan disambung. La yasghilu nafsahu bidzalika, stop situ. Pahamlah? Jadi dia tidak meremehkan tapi juga tidak terlalu sibuk. Kenapa? Sama ilmu yang lain ini jangan terlalu meremehkan dan jangan terlalu sibuk. Nah, baru dijawab pakai situ. Jadi dia dipisah. Pahamlah? Karena ilmu ini merupakan adawat wa wasail. Nah, sudah. Sampai situ stop dulu. Nah, sekarang sambungannya nih. Wa man yashghalu nafsahu bidzalik fa innahu yudayyi'ul waqta bima la faidata minhu. Karena berarti ini menjelaskan keyasgilnya, bukan yang takisnya. Yalah, karena kalau terlalu banyak sibuk dengan hal tersebut malah akan buang waktu. Bahkan bisa jadi dia akhirnya kembali ke apa? Maqamil awal itu paham lah? Ada yang paham? Jadi kayak orang balik lagi ke awal, iya, ke awal belajar, urutan-urutan awal lagi. Sebenarnya nggak bisa ya, maksud saya gini. Di posisi kita, kalau memang mau fokus kepada ilmil hadis saja, tanpa pian nggak belajar di saat yang bersamaan nahu dan sebagainya, tetap tidak terbantu ilmu hadisnya. Yalah. Nah, tetapi terlalu fokus kepada yang lain juga, akhirnya di ilmu hadisnya juga nggak dapat apa-apa. Jadi kayak orang yang dari awal belajar nggak jelas maunya apa. Min ila i'tidadi hi bi nafsihi, i'tidad apa? Kesombongan. Hah? Ihtimam. Perhatian. Iya. Bi nafsihi wa ru'yatihi laha. Ini kalau di ustazah loh ya. I'tidad itu bagaimana dia menyiapkan, memperhatikan dirinya, ya, kemudian wa ru'yatihi laha. Ha ini kemana? Ha ini kemana? Yang muannas. Hah? Enggak, bukan ru'yah. Nafs. Bagaimana dia menyiapkan dirinya dan melihat dirinya. Itukah? Bisakah ke nafs? Kadakah ke ulum? Hah? Bagaimana dia melihat ilmu-ilmu tersebut? Hah? Iya. Silakan. Karena ilmu ini tadi merupakan satu perangkat dia untuk bisa memahami Quran. Loh, kan intinya hadis ini kan, hadis itu adalah salah satu tempat di mana kita memahami Al-Quran. Nah, begitu juga sebenarnya fikih, usul fikih, nahwu dan sebagainya. Nah, tetapi orang yang yashghilu nafsahu bidzalik sudah tadi, terus nah, maka orang yang terlalu fokus kepada bidzalika, zalika ini ke mana? Enggak, syagel. Iyalah, kan tadi mintanya jangan syagel. Karena kalau dia syagel dengan hal tersebut itu akan, tapi syagel di sini sudah pian simpulkan ya, maksudnya syagel yang berlebihan, yang akhirnya meninggalkan tujuan asalnya. Nah, bahkan orang ini ketika dia seperti itu, berarti dia seperti balik lagi ke kedudukan dia di awal, bagaimana dia menyiapkan ilmu tersebut, memperhatikan dan melihat mana ulum-ulum tadi yang dirasa dia penting. Kayak menyusun tata ulang pelajaran. Padahal dia sudah posisinya udah beda gitu. Nah, sekarang sambungin bawahnya lagi. Kalau dia nah,
Berarti ini yang mana? Lau annahu ishtaghala bi ghairil hadis wa ulumihi, ini kemana? Berarti dia syagel apa? Nah, berarti selain ya ulumul akharin. Ulumul akharin. Kalau dia terlalu syagel. Nah, ini tadi gini. Wa man yashghilu nafsahu bizalika, ini kemana? Ulumul akharin. Syagel terhadap ulumul akharin. Samakah dengan lau annahu ishtaghala bi ghairil hadis wa ulumihi? Syagel ulumul akharin juga. Ka'an yastaghila bil fiqhi wa usulihi. Itu nah sebutannya loh. Nah, berarti kan yang maka lah taqara al muhaddisin wa ulumihim. Maka orang yang terlalu syagel dengan hal yang di luar dari ulumul hadis justru malah mengihtikor dia sendiri gitu. Muhaddisin wa ulumihim ini kan dia sendiri sebenarnya. Orang yang mempelajari hadis dan bukan. Al muhaddisin siapa? Iya, orang yang pakar di bidang ilmu hadis. Secara tidak langsung berarti dia mengihtikor gitu kah? Dia bukan muhaddisin. Dia yang talib hadis. Talib hadis mengihtikor al muhaddisin. Gitu kah kesimpulannya? Kita ulang. Annahu talib al hadis. Yalah. Ishtaghala bi ghairil hadis wa ulumihi. Seperti dia yastaghil bil fiqh wa usulihi, maka dia ihtakara di situ ada dhamir. Siapa itu fi'il madhi loh. Nah, fi'il madhi dhamir dari siapa? Huwanya ke talibul hadis. Nah, berarti al muhaddisin maf'ul wa ulumihim tah. Nah, berarti dia dianggap sebagai orang yang menghinakan terhadap al muhaddisin wa ulumihim. Karena nggak fokus, karena syagel dengan yang lain. Sebenarnya di sini syagelnya bukan yang syagel mi'ah bil mi'ah, nggak juga gitu ya. Habis itu orang ini la yamtadih illa adalah ada illa. Coba simpulkan. Dia nggak akan diimtidah terhadap yang dia syagelkan, justru malah dia yuhakir ulumal akharin, dan pada akhirnya dia hanya sebatas ihtimam terhadap dirinya wa ru'yatihi laha. Dapatlah? Syakhi masih bingung. Tadi itu kasih. Dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat hal yang baik di situ. Ketika dia yastagil dengan itu, yang ada malah yuhakiru ulumal akharin. Yalah. Nah, dan pada akhirnya dia cuma intilak hanya pada i'tidad di nafsihi aja. Kan gini, orang yang terlalu syagel dengan ilmu lain selain ilmu ilmu hadis, tadi kan dikatakan berarti dia mengihtikor muhaddisin. Nah, maka orang ini orang yang mana? Orang yang yastagil dengan ulumul akharin itu dia nggak bisa dimadah. Apa sih madah? Imtadaha, ya, kecuali dia itu hanya sebatas orang yang hanya mempersiapkan dirinya saja, memperhatikan dirinya sendiri, wa ru'yatihi laha. Nggak ada kontribusinya ke yang lain, malah dia mengihtikor terhadap al muhaddisin wa ulumihim. Gak ada nilai plusnya. Pian putar tuh kalimatnya situ. Berarti makna intilakon itu mau bahasa. Bukan. Intilak tuh kan muncul ya. Intalaqa. Nggak ada yang muncul dari diri kecuali hanya untuk ihtimam binafsihi sama waruyatihi laha. Itu aja. Kayak orang berada di posisi awal. Padahal kan seharusnya kalau dia bisa tidak terlalu syagal, tapi dia tidak juga nakes terhadap ulumul akharin, itu kan yang harusnya dilakukan oleh talib ulumul hadis nih. Nah, ketika dia tidak melakukan, maka apa? Satu, tadi apa? Dia yudayyi'il waqt. Kalau terlalu syagal.
Yang kedua, dia berada di maqamil awal. Elok. Nah, habis itu yang ketiga maqamil awal itu sama dengan dia hanya ihtimam binafsihi, i'tidad binafsihi atau ru'yatihi laha saja. Elok, tidak ada apa-apa nih. Dia seperti orang yang baru mulai belajar. Kemudian yang ketiga, dia itu ihtiqar terhadap muhaddisin wa ulumihim. Nah, kalau sudah tiga ini didapat, maka tidak ada yang diam tadi dari dirinya, malah dia yuhaqqiru uluma al-akharin, dan pada akhirnya yang muncul dari dirinya hanya i'tidad binafsihi wa ru'yatihi laha. Nah, Pak Is? Nah, belum ngerti. Belum. Yang wala yasbil nafsa bidzalik. Iya, jangan mensyagal nafsahu bidzalika. Sebenarnya itu dua hal ya, dua hal yang satu ke arah kanan, yang satu ke arah kiri. Satunya jangan kada sama sekali, satunya jangan terlalu sibuk sama sekali. Karena tidak bisa ditinggalkan. Ulum ini merupakan adawat wa wasail yusta'anu biha. Kita jangan kurang daripada ulumul akharin. Bukan jangan kurang, tadi diganti. Jangan menganggap tidak penting ulum al-akharin. Tetapi juga la yasghil nafsahu bidzalika. Terlalu sibuk fokus pada hal itu saja, malah tidak. Ini kan khusus pada talib hadis ya. Talib hadis. Berarti kan harusnya talib hadis ini fokus pada hadis doang loh. Nah, tetapi di sini permintaannya jangan juga meremehkan ulum al-akharin. Tetapi tidak juga terlalu sibuk dirinya dengan hanya fokus kepada ulum al-akharin. Makanya ini talib hadis. Makanya talib hadis. Loh? Nah, tapi jangan juga terlalu diambil semuanya kepada dirinya. Dapatlah ya di situnya. Nah, kenapa dianggap sama-sama penting? Karena memang fikih, usul fikih, nahwu dan selainnya merupakan adawat wasail yang bisa membantu si talib tadi ala fahmil Quran wa sunnah al-mutahharah. Lalu di sini ada dijelaskan lagi. Nah, orang yang terlalu syagel dengan hal tersebut berarti dia sedang satu yudayyi'ul waqt, yang kedua yarji'u ila maqamil awal, balik lagi kayak orang di awal lagi belajar. Yang orang di awal itu, orang berada di posisi awal itu adalah orang yang i'tidad binafsihi sama ru'yatihi laha, itu aja. Dia fokus pada diri, pengembangan dirinya aja deh, gak ngeliat ke yang lain. Nah, yang kedua dia sudah dua. Tiga, yang ketiga dia secara tidak langsung saat dia melakukan hal tersebut itu yang mana? Dia fokus hanya kepada ilmu lain. Di saat itu orang ini talib hadis, tapi dia fokus kepada yang lain, fokus kepada fikih, fokus kepada nahwu. Malah yang pelajaran hadisnya dia fokusi, berarti dia saat itu sedang mengihtikor al-muhaddisin wa ulumihim. Kok aneh nih, di saat dia belajar hadis tapi dia malah fokus pada fikih, yang dia pelajari mati-matian malah fikihnya. Lah, berarti secara tidak langsung sedang mengihtikor al-muhaddisin wa ulumihim. Nah, saat dia yang itu juga, nah orang ini nggak bisa dapat imtidah gitu. Nggak ada imtidahnya, yang ada ya dia malah hanya yastagil bihi wa yuhaqqiru ulumul akharin. Lalu sebutan untuk orang ini apa intilaknya? Iya, kayak balik lagi ke awal, yaitu apa, al-maqamil awal man min i'tidadihi bi nafsihi wa ru'yatihi laha. Ya, hanya fokus pada dirinya aja. Oh, aku ini belajar hadis, tapi aku ini kada kuat di fikih. Aku belajar menguasai fikihnya dulu. Nah, kan aneh jadinya. Kamu anak apa kayak itu? Modelnya tuh. Nah, kalau diartikan satu-satu memang nggak nyambung, nggak ada yang deketan gitu loh. Khusus untuk yang nomor 24 ini agak belok-belok. Gimana? nah, Kesimpulannya intinya bagi talibul hadis itu tidak meremehkan ilmu yang lain, tetapi juga tidak fokus pada ilmu yang lain tersebut. Tetap fokusnya pada hadisnya, ya. Karena tadi itu merupakan salah satu sarana untuk memahami Quran dan Sunnah. Yang kedua, terlalu fokus pada yang lain justru membuang waktu, ya. Yang ketiga, dia seperti orang yang balik lagi ke asal,
yang mana dia baru masuk ke dalam pembelajaran. Dan hal tersebut juga menjadikan al-muhaddisin wa ulumihim itu menjadi terihtikor ya terhinakan karena dia nggak fokus pada isitunya. Padahal kan al-muhaddisin wa ulumihim sudah membikinkan hal-hal poin-poin penting bagi talib hadis gitu. Kenapa dia fokus pada yang lain? Bahasa singkatnya adalah, coba bikin simpulan nomor 24. Nomor 24 nih, kalau nomor 22 kan sudah, 23 sudah. Intinya akan dosa bepandir yang terjadi antara para imam karena akan menghilangkan sisi pandang baik kita terhadap sidin. Nah, 24 nih apa kesimpulannya bahasanya? Wasotan. Wasotan Wasatan di antara tetap fokus kepada. Jadi gini ya, maksudnya kita itu kalau belajar memang sih gini, tiap kita di dalam bidang ilmu pasti tidak sama porsi pemahamannya. Biasanya kita tuh ingin fokus pada dimana saat kita tidak paham. Ya lah, misalnya Pian ini punya 5 madah loh mata kuliah nih. Nah, kita itu ketika belajar biasanya kita fokusnya adalah dimana yang kita merasa susah di situ. Ya, tapi di sini beliau mengingatkan kita nggak bisa kita fokus pada satu itu aja. Karena ilmu ini semuanya saling berkaitan, mau dia ilmu wasail atau ilmu maqasid gitu. Kesimpulannya nih, pian kada kawa kayak hendak misalnya nih lah, hendak menguasai ilmu wasail dulu. Nanti aja nih ilmu maqasidnya, kada bisa. Umur kita pendek. Tadi Nabi Nuh yang 900 tahun umur sudah tuntung ini hanya belajar ini. Kan kada bisa loh, makanya pelajaran kita itu berjalan berbarengan. Nah, berarti gimana caranya pian mengukur porsi masing-masing. Sebenarnya penjurusan kita di kuliah itu sudah mengerucut porsinya. Iya kada? Nah, misal nih ulumul hadis. Sementara pian dituntut juga untuk syariah nih, tarikh tasri. Yang gak ada nyambung-nyambungnya nih sama pelajaran yang ada. Nah, itu bagaimana caranya pian memporsikan itu sama gitu. Maunya beliau nih dengan arahan beliau itu seperti itu. Tapi kecenderungan kita sebagai manusia biasanya kita lebih fokus di mana kita merasa sulit, hanya kita fokus itu aja, belajar itu aja, yang lain akhirnya tertinggalkan gitu. Ya, pintar-pintar kita memanage aja lagi dalam belajar tuh, kayak mana membagi porsi-porsinya dari 5 ini ya. Jadi maunya Sidin, janganlah ilmu itu dipisah-pisah berdasarkan mana tingkat ininya, kebutuhan sulit enggaknya. Enggak, semuanya itu porsinya kalau bisa di rata gitu. Maunya Sidin seperti itu. Tapi kecenderungan kita pasti beda-beda. Yakin saja, nah pasti kada sama. Iyalah. Aku tuju, apalagi bila merasa nyaman, ini gampang aja. Tetap semuanya tuh punya nilai gitu. Tapi ingat pian nih di posisinya di mana, di jurusan mana gitu. Tapi kan makanya kenapa di dalam setiap jurusan itu ada madah-madah yang di jurusan apapun ada. Ya loh, karena memang ini saling berkaitan. Kenapa tinggal? Nah, baru 24. Sisa 15 menit. Ya habisin syariah. Ayo siapa? Oke. Oh, Luga kah? Suludin tadi satu aja. Yalah ya Luga. Terakhir lugah adab bimakna atau tutlaknya ala ma'rifati as'aril arab wa akhbarihim, berarti sudah berubah nih. Di masa siapa? Di masa mana? Di masa Abbasi. Abbasi itu sudah menuju kepada syair, khabar, meluas ya. Oke, sebelahnya wasara mafhum. Itulah yang kitab-kitab itu sudah kan? Nama-namanya belum. Kutubil adab. Ustazah suruh cari nama asli. Oh ya, bayan wa tibyan jahiz sudah ya. Jahiz. Al-Mubarrad sudah. Nah, Uyunul Akhbar. Siapa itu Ibnu Qutaibah?
Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah. Ada ya? Oke, kemudian Abdul Farid punya Ibnu Abdul Rabbi. Rabbi. Siapa ini? Ibnu Abdul Rabbi. Ahmad Muhammad bin Abdul Rabbi. Ada. Tahunnya sama ya. Salah sumia sama Nia wa Ishrun. Kemudian Zahrul Adab bil Husari al Qayrawani. Siapa nih? Namanya? Abi Ishaq. Isa Ibrahim bin Ali. Ada ya? Soalnya nggak nyari soalnya. Kalian nyari sendiri. Oke, lanjut. Wasara. Tafadhal au tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Wasara mafhum hadhihi al-kalimah yatatawwaru بتطور الحياة العربية من عصر إلى عصر وأصبح معناها الذي كان مقصورا على المعنى التعليمي الخاص بصناعة النصب Bisina'atai an-nazami wan nasri. بصناعة النصب Atai sana. بصناعة An-nazami النظم والنثر wan nasri. وما يتصل بهما من ملح Dapatnya apa? Hah? Nggak Udah tahu. dapat? Dapatnya garam. Enggak. Jangan bahasa Indonesia. Di Arabia ada mulhun. Muluh. Minal muluhi berarti. Ya. Berarti minal Ustaz. Iya, minal. Minal mulhu wal Mulhi. minal mulhi. Minal mulhi wan nawadir yattasi'u syai'an fa syai'an hatta syamila kulla anwa' Samula. Yang hatta syamula kulla anwa'il ma'arifi ad-diniyati wal lughawiyyati wal balaghiyati wa ghairiha mimma ja'ala Ibnu Khaldun al-mutawaffa sana tamaniyah wa tamaniyah hijriyah yu'ariful adaba bi'annahu huwa hifzu asy'aril arabi wa akhbarihim wal akhdhu min kulli fanni Bitorafin. Apa itu? Berarti ini yang nomor 4-nya kan? Kan pertama makna hissi, kedua makna tahdzibi khuluqi, yang ketiga ma'rifatu asy'aril arab wa akhbarihim. Makna sastra ini perkembangan makna sastra. Nah, maka yang ini wasara mafhum hadzal kalimah bitatawwuril hayatil arabiyyah min asrin ila asr wa asbaha ma'naha allazi kana maqsuran 'ala al-ma'na at-ta'lim khassi bi sina'ati an-nazm wan nasr wa ma yattasilu bihima min al-mulhi wan nawadir yattasi'u shay'an fa shay'an hatta shamula kull anwa'il ma'arif ad-diniyati wal lughawiyati wal balaghiyati wa ghairiha. Nah, maknanya yang mana berarti di sini? Maknanya Kan kalau maksuran ala, maksuran tuh lah artinya terbatas pada. terbatas. Memang sebelumnya makna yang hanya terbatas pada makna ta'limi khas, pada nazam dan nasr, kemudian pada
yang yattasil bihima doang, maka yattasi' syai'an fa syai'an. Ini ada dua penjelasan di dalam nih. Kan kayak apa memahaminya? Bahwasanya kalimat adab tersebut berkembang di dalam kehidupan orang Arab dari zaman ke zaman, yang menjadikan maknanya terbatas pada makna ta'limi khosoh saja saja. Oh, nggak bisa. Ini itu malah menimpulkan yang atas, Yang atas tadi itu. yang sebelumnya. Oh, itu yang sebelumnya maksudnya. Iya. Maknanya nanti belum. Bisana dengan pembuatan atau masyarakat. Anak apa nak mafhumnya nak? Kalau anak sudah dan menjadi hampir sama saya. Dan Enggak sama sini. menjadi pemahaman kata ini berkembang sesuai perkembangan kehidupan orang Arab dari zaman ke zaman, dan maknanya yang terbatas pada makna pendidikan khusus pada syair dan prosa. Oh. Dan pada zaman ini tuh sudah yattasil bihima yang bersambung dengan muluhi, mudah masuk ke anekdot wan nawadir. Dan apa sih? Apa nawadir? Nawadir itu sesuatu yang unik. Sesuatu yang unik. Yattasiu syai'an fa syai'an, yang menyebar satu persatu. Hatta syamula kullu anwa'in ma'rifatud diniyah, sampai mencakup ke segala aspek pengetahuan agama, bahasa, dan balaghah. Karena yang sebelumnya masih terbatas Ustazah di zaman sebelumnya, dan pada zaman sekarang itu sudah menyebar. Enggak, yattasi', Berkembang, meluas. menyebar luas satu persatu sampai mencakup dari semua pengetahuan, misalnya pengetahuan agama dan pengetahuan bahasa, pengetahuan balaghah, dan pengetahuan yang lain. Nah, berarti nomor 4 nih apa? Makna sastra. Dari di bawahnya Baik, itu Lain. simpulan punya Ibnu Khaldun. lain. Mm-mm. Berarti Itu definisi dari Ibnu Khaldun tentang ta'rif sastra. Nah, yang pemahaman atau makna sastra di nomor 4. Bahasa enaknya aja deh, gimana? Tadi kan mafhum kata sastra berkembang mulai dari asar jahili, sadrul Islam, Umawi, Abbasi. Nah, itu berubah mulai dari makna hissi, tahdzibil khuluqi, kemudian pindah ke mana? Asy'aril Arab wa akhbarihim, ya kan? Nah, berarti dari 3 ini kita bisa simpulkan bahwasanya mafhum hazil kalimat itu mengalami tatawur, yalah tatawuril hayat al-arabiyah. Nah, tetapi saat itu ya maknanya masih maksuran ala makna ta'limi al-khas berdasarkan hasil karya nazam dan nasr dan segala yang berhubungan dengan keduanya. berarti itu yang menunjukkan Yang lama sebelumnya. yang lama tuh masih fokus pada makna ta'limi al-khas yang dimunculkan oleh nazam dalam bentuk nazam atau nasar, dan segala hal yang masih berhubungan baik itu mulh atau nawadir. Sampai situ. Nah, baru maknanya ini yattasi', mafhum ini yattasi'. Yattasi' itu kan fi'il. Fa'ilnya mana? Mafhum. Mafhum di atas. Nah, yattasi' mafhum hadhil kalimah syai'an fa syai'an. Setelah tadi berkembangnya sampai di batas nazam, nasar, wa ma yattasil bihima, baik itu bentuknya mulh atau nawadir,
Nah, maka sekarang kalau dulu kan berarti terbatas pada nazam, nasr, wa ma yattasil itu aja. Iya. Nah, sekarang yattasi' hadil mafhum itu hatta syamula kulla anwa'il ma'arifid diniyah. Sebelumnya ketika bahas nazam, nasr nggak ada hubungannya sama diniyah. Nah, di masa ini sudah masuk. Jadi ada syair diniyah, ya, ada yang bersentuhan dengan lugawiyah, ada yang bersentuhan dengan balaghiyahnya. Berarti kan lebih luas lagi. Tapi hanya fokus pada sastranya. Sudah hilang tuh makna asal sama sekali yang bermakna makna hissi. Yang dakwah annas ila ta'am, dan ada nyambung lagi sudah di situ. Sudah terpisah. Tapi justru sebenarnya dia meluas. Yang fokusnya cuma pada bahasan mungkin ungkapan tentang alam aja. Nah, ini sudah mulai masuk nih. Nazam nasarnya udah menyentuh ma'arif diniyah, udah menyentuh masalah lugawiyah, udah menyentuh masalah balaghiyah. Nah, maka dari sini Imam Ibnu Khaldun membuat definisi sastra adalah hibzu asy'aril Arab wa akhbarihim wal akhzu min kulli fannin. Tuh, tidak terbatas pada satu fan saja, min kulli fannin bi tarafin, dari semua sisi itu masuk dalam sastra. Mafhum sini? Apa yang diinginkan oleh Ibnu Khaldun, bagaimana sastra tersebut menyimpan keseluruhan asy'aril Arab wa akhbarihim. Termasuk semua tuh, ya, wal akhzu min kulli fannin bi tarafin. Jadi definisi Ibnu Khaldun ini sudah include semuanya. Include masuk semuanya dalam perubahan dan di mana terjadinya perubahan makna sastra tersebut. Terus wamin sama sudah ke situ? Belum? Halas? Sudah baca sampai situ? Anak? Sudah? Oke, apa ini? Ini masih definisi. Wamin sama faqad irtabata mafhum hadhihi kalimatu bi kulli nataju Nataji tantajul uqul intaja apa? Hah? Tuntijuhu. Nah, tuntijuhu al-uqul. La. al-uqul wa tu'abbiru anhu al-masyair wal ahasis bi alfadhi wa tu'abbiru anhu masyaira masyairu wal ahasisu bi alfadhi wa alfazin wa asalibi adabiyatin hadifatin wa mu'assiratin hatta istaqarra mafhumul kalimatu adab fi azhanina al-yawm bi annahu huwa al-kalamul insya'i al-balighi alladhi yaqsudu bihi ila ta'sir fi awatifil qurra'i was-sami'ina sawa'un akana syi'ran am nasran. Oke, ini masih menyimpulkan. Maka kemudian faqad irtabata berkaitan pengertian kalimat adab tersebut bikulli natajin tuntijuhu al-uqul, berkaitan dengan sesuatu yang dihasilkan oleh akal, wa tu'abbiru anhu masyair wal ahasisu, yang diungkapkan melalui emosional dan perasaan, bi alfadhin wa asalibin adabiyah, dan ungkapan-ungkapan dan lafaz-lafaz ungkapan. Maksudnya dia mengungkapkannya dengan lafaz dan gaya bahasa sastra.
yang memiliki tujuan, wa mu'assirah dan pengaruh, ya, hatta istaqarra mafhumul kalimatul adab, sampai ditetapkan bahwasanya kalimat adab tersebut fi adhaninal yawm, di akal kita hari ini, bi annahu, bahwasanya kalimat adab tersebut adalah al kalamul insya'il baligh alladhi yaqsudu bihi ila ta'thir tuh. fi awatifil Dia adalah susunan kata yang ingin menyampaikan yang memiliki makna tersirat yang dimaksudkan ila ta'thir, untuk memengaruhi fi awatifil qura, kepada pembaca, wasami'. awaqib jam'u Kalau tiga atifah. Atifah itu apa? Nih. Ini emosi, iya, perasaan, emosi. Emosi siapa? Al-qurra. Al-qurra jamak dari emosi. qari. Baik orang yang membacanya ataupun orang yang mendengarnya. Sawaun dia dalam bentuk syair ataupun nasr. Prosa. Coba simpulkan nih definisi sudah ini, definisi akhir dari sastra. Jadi tadi bahwasanya pemahaman kata adab itu dimunculkan dari hasil berpikir. Nah, hasil berpikir tadi digambarkan melalui emosional dan bukan melalui emosional. pikiran, Jadi gini, hasil berpikir itu kan memunculkan masyair. Ya lo, tergambarkanlah itu dari berpikir, maka kita pasti punya masyair dan ahasis. Nah, kedua hal ini disatukan dalam bentuk lafaz ataupun uslub. Nah, lafaz dan uslub tadi itu ada hadapnya dan memang ada taksirnya. Nah, maka dari situ maka kita simpulkan berarti sastra itu adalah al-kalam. Nah, kalam kan dalam bahasa Arab udah tahu. Berarti harus kalimatnya sempurna. Kalam yang tersusun yang memang insya'i, balil. Ya lo, memang ada yang mau disampaikan di situ. Orang mau membuat kalimat lagu, kadang bahasanya itu tidak secara langsung. Bahasa lagu itu kan kadang nggak langsung, tapi ada yang ingin disampaikan. Hasil perasaan dia, hasil bagaimana akal dia berpikir, dia tuangkan ke dalam kalimat. Nah, itu namanya al-kalam al-insya'i al-baligh allazi yaqsudu bihi ila ta'sir. Dan nanti memang dia ingin mengajak orang nih secara perasaan, baik itu yang mendengarkan ataupun yang membaca. Apakah itu nanti dalam bentuk syair, silahkan, ataupun dalam bentuk nasar. Di sini kenapa dibedakan? Karena syair kan punya aturan dalam penulisan. Sementara kalau nasar itu bebas ya, tidak teratur. Nah, misalnya kan kayak cerita Juha. Juha itu kan kebanyakannya ceritanya khayali ya. Tapi dia sebenarnya ada tujuan yang disampaikan. Nah, itu masuk dalam sastra nggak? Nah, masuk dalam. Nanti kan sastra ini banyak sekali aksamnya ya. Nah, ini kayak teater. Teater tuh masuk sastra nggak? Masuk. Iya, drama segala macem. Nanti baru dibahas. Nah, ini pengertian terakhir sudah. Iya, ya sudah habis sudah. Zaman ke zaman. Nah, jadi itu gini, maksud saja Pian bisa nggak mentalkhis bagaimana proses perubahan makna sastra dari awal dia muncul sampai dapat disimpulkan di yang hari ini bahwa sastra di mata kita itu adalah ungkapan yang tertuang dalam tulisan gitu. Kesimpulannya dalam bahasa Indonesia itu kalau bisa ada ininya, karena perjalanannya lumayan lama itu. Dah, kelas. Ayo, Usuluddin. Itu yang di luar suruh aja masuk, kan sudah ada gurunya. Tarik ke sini aneh nih. Kita. Yalla, tafadhal. At-ta'rif bi an-nuzumi al-islamiyati. Ya. Ya, yang benar silakan tafadhal. Ini Usuluddin juga satu. Ya, enggak apa-apa sudah. Yang lain juga silakan. Ini ditinggalkan juga kan? Yalah, ta'rif bin nuzum al-islamiyati lughah.
Sampai habis kalian bahas luka? Enggak, di mana? Itu sebenarnya dia nggak berhenti sampai di gymnya itu ya. Coba ya. Itu yang kedua, langsung loncat dulu ke baknya. Maknanya adalah al-kasratu. Sudah, situ dulu jimnya. Nah, dia ingatin 3 itu. Secara umum, ta'rifin nuzum fil lughah itu bahwasanya kata nuzum jamak dari nizam. Di dalam ma'ajim lughah Arabiyah, nih berarti penentunya ma'ajim ya. Ma'ajim lughah Arabiyah ma'aninya nuzum 1 al-jama' wa ta'lif wa dhamul asya ila ba'diha ila ba'din. Yang kedua al-kasratu wal kasafah. Yang ketiga as-siratu wal adatu was suluk. Secara pemahamannya ketiga hal ini berbeda loh. Dialah perbuatannya. Kalau nomor 1 tuh ngapain? Kesimpulannya, ya intinya mengumpulkan, menjadikan satu, menggabungkan. Nah, kalau yang kedua, makna an-nuzum adalah sesuatu yang banyak. Yalah, ini maksudnya supaya dapat mafhumnya dulu. Pokoknya sesuatu yang tersusun lebih dari satu, berarti kan dia banyak. Wal kasafah, kasafah itu apa? Nah, kemudian yang ketiga as-siratu wal adatu was suluk. Nih jauh banget tadi. Apa yang ketiga nuzum tuh? Sejarah, kebiasaan dan Perilaku. Nah, berarti 3 hal ini pian ingatin dulu. Secara lugatan berarti dia al-jam'u wa dhammu wa ta'lif. Kemudian al-kasratu wal kasafah, as-siratu wal adah was suluk. Nanti baru pian ingetin yang bilang bahwasanya makna nuzum itu jamak wa ta'lif wa dhamul asya. Ada 2 orang di sini yang diambil. 1 Ibnu Manzur, yang kedua Fairuzabadi. Nah, antara Ibnu Manzur sama Fairuzabadi nih, kalau pian baca sama enggak? Sama kan, mirip tak? Bahwasanya an-nazmu bermakna kata Ibnu Manzur at-ta'lif. Lah, kemudian kalau Fairuzabadi al-lafahu sama lo. Nah, maksud saja pian tandai kesamaannya. Makanya dia sama-sama bermakna al-jam'u wa ta'lif. Al-lafahu kalau versi Fairuzabadi bermakna jama'ahu. Sama tah? Nah, habis itu di Ibnu Manzur nazamat itu sama dengan jama'at. Ya kan? Nah, sama. Dan contohnya pun sama. Di sini nazamatil lu'lu'u ay jama'athu fisil. Contoh di Fairuzabadi allafahu wa jama'ahu fisil. Silik apa? Kawat atau tali ya. Artinya kan sama tuh. Nah, jadi paling nyaman itu pian mengingati yang tingkat samanya aja dulu. Nah, itu dan kata kerjanya diambil banyak. Ada nazama, ada intazama, ada tanazzama, ada juga nazzama. Sama. Contohnya pakai lu'lu, dua-duanya pakai lu'lu. Dah, kemudian kalau yang kasrah wal kasafah, kata sahibu maqayisil lughah di sini namanya Ibnu Faris. Kenapa dinamai kasrah wal kasafah? Karena secara materi nuzum itu adalah
yadullu ala ta'lifi syai'in, menunjukkan ta'lifi syai'in. Ta'lif tadi apa? Hah? Jangan. Ta'lif itu kan bermakna terkumpul tadi. Iyalah. Nah, terkumpulnya sesuatu, menyatunya sesuatu. Maka jadinya dia kasroh. Al-kasroh. Taksir. Itu kata, karena jadi gini, kasroh sama kasafah ini sebenarnya simpulan dari yang nomor 1. Kalau dia terkumpul, kalau dia tersusun, otomatis jadi kasroh, otomatis jadi kasafah, konsisten di situ. Kemudian jim. Nah, jim ini jauh betul. Ini yang bilang siapa gerak? Ibnu Manzur, Lisanul Arab, ya kan? Nah, maka pian langsung ambil di an-nizamu aidan al-hadyu was-siratu wa laysa li amrihim nizamun laysa lahu hadyun wastiqamatun wa ma zala ala nizamin wahidin ay adah. Sejarah, kebiasaan dan perilaku, baik sawaun kana zalika fil hadir awil mustaqbal. Ada 2 sini yang bilang maknanya sirah ada sama suluk. Siapa aja? Tadi di dalam Lisanul Arab sudah, di Ibnu Manzur satunya. Ada lagi kah? Tidak ada. Zamakhsyari. Tapi bentar. Kalau yang Imam Zamakhsyari ini, beliau mengambil mafhum nazam tapi yang dari sisi lugawi. Kan gini, kalau jim itu nggak ada hubungannya sama kalimat. Yalah. Kalau jama, ta'lif, dhammul asya, al-kasratu wal kasafah itu berdasarkan kata. Tetapi kalau sirah ada suluk tuh nggak ada hubungannya. Nah, tapi di sini Imam Az-Zamakhsyari memaknai nazam tetap masih ke makna lugawi yang hubungannya dengan bahasa. Kenapa? Karena kata Imam Zamakhsyari, an-nazmu adalah bayanur rawabiti wal alaqati bainal jumali wa kaifa yad'u al-kalamu ba'dahu ba'dan wa kaifa ya'khudhu ba'd bihajzi ba'din. Sampai situ kah? Oh, belum kah? Berarti enggak bisa. Entar dulu. Kalau yang wahazil ma'ani tutlaqu 'ala al-umur hissiyah wal ma'nawiyah? Belum juga. Sampai mana? Yang ja'a fi lisanil Arab? Sudah. Nyambunglah ke atas. Jadi Ibnu Manzur ini punya dua. Kan Ibnu Manzur juga ada di nomor 1. Yalah, bahwasanya an-nazmu itu bermakna ta'lif tadi, jama', ya. Nah, tetapi di dalam Lisanul Arab, nah kita bingung, berarti si Dini punya 2 definisi logatannya. Berarti yang ja'a fi Lisanul Arab itu belum kah? Sudah jadi tapi Kada paham. Nizamu aidan al-hadiyu adalah hadiyun apa? Petunjuk, sirah. Walaysa li amrihim nizamun. Laisa. Jadi kalau ada kalimat laisa li amrihim nizam, mereka itu enggak punya nizam, berarti mereka itu sama dengan tidak punya aturan, tidak punya petunjuk, tidak istiqomah. Ini kan memaknai kata aja dulu. Nizam itu sama dengan hadiyun, petunjuk. Nizam itu sama dengan sirah. Bagaimana berlakunya hal tersebut? Maka kalau ada kata laisa li amrihim nizam, itu sama dengan laisa lahu hadiyun wastiqamah.
Wa mazala ala nizamin wahid. Nah, ketika ada kalimat mazala ala nizamin wahid berarti sama dengan mazala ala adatin. Ini mau mencari persamaan maknanya. Ai-nya tuh Nah, makanya di sini Ibnu Manzur menganggap bahwasanya nizam itu sama dengan sirah, sama dengan ada, sama dengan suluk. Karena kalau ada muncul kalimat laisa li amrihim nizam, itu sama dengannya berarti orang itu laisa lahu hadiyun wastiqamah. Nah, atau misalnya dikatakan ada mazala ala nizam, berarti mazala ala adat, berarti mereka masih punya adat, mereka masih berada dalam nizam. Nah, ini kan anak mencari persamaan makna. Nah, dapat sudah? Kenapa dimunculkan sirah, kenapa dimunculkan adat, kenapa dimunculkan suluk? Karena nizam itu sama dengan hadi, sama dengan sirah, sama dengan adat, sama dengan suluk. Ini kenapa jadi disatukan tuh urusan Sidin lah. Kenapa Sidin menyatukan? Kita gini bingung kenapa jadi ada hubungannya dengan suluk. Kenapa? Karena kata tersebut pernah digunakan berarti. Dan mafhumnya sama dengan nizam. An-nazm. Padahal enak di bawahnya tuh nih. Ma'ani nuzum itu dua. Bisa dia masuk dalam umur hissiyah, bisa masuk dalam umur ma'nawiyah. Misal kita gunakan kata binaun munazzamun. Itu pasti hissiyah. Karena bina itu bisa dihis loh. Nah, atau maka maknanya bina munazzam itu sama dengan ai muhkam wa mutarabit. Muhkam itu apa? Kuah. Mutarabit lahu alaqah. Nah, atau misalnya kita menyebut wa hadhihi hadiqatun munazzamah. Sekarang hadiqah itu hissiyah kan ada? Hissiyah loh. Nah, maka ketika kita menyebut hadiqah munazzamah berarti sama dengan hadiqahnya itu ya maknanya berarti dia munazzamah itu sama dengan mutanasiqah, rapi gitu ya. Nah, tetapi juga bisa dimaknai umur maknawiyah. Kalam itu bisa dicerna aja tapi nggak bisa dilihat kan? Kecuali dia tertuang dalam tulisan. Misalnya kita menyebut kata haza kalamun munazzamun. Nah, berarti kita sedang memaknai atau menganggap bahwa kalimat munazzamun di sini digunakan untuk sesuatu yang maknawi. Atau misalnya menyebutkan kata ma'ani wah, apalagi ma'ani munazzamah. Jelas-jelas itu maknawi ya. Misalnya kita menyebut hadza at-tariqu munazzamun, berarti hissiyah ma'nawiyah. At-tariq hissiyah. Nah, gitu loh. Jadi penggunaan nuzum itu bisa di sesuatu yang hissiyah ataupun ma'nawiyah. Nah, kalau yang Imam Zamakhsyari itu malah hanya memfokuskan nazm itu apa ya? Kayak nazmnya Imriti, kayak nazmnya Alfiyah. Kenapa? Karena kata beliau nazm itu adalah bayanur rawabit wal alaqa bainal jumal. Berarti dia masuk maknawiyah kah atau hissiyah? Maknawiyah. Wa kaifa yad'ul kalamu ba'duhu ba'dan wa kaifa ya'khudhu ba'd. Makanya dia muncul per kalimat ini setelah menjelaskan makna nazm fi umuril maknawiyah. Karena menurut Imam Zamakhsyari, nazm di sini nazm secara bahasa. Maksudnya ungkapan kata gitu, kalam ya, susunan-susunan kata yang memiliki hubungan satu dengan yang lain. Itu ujar Imam Zamakhsyari. Nah, sama dengan yang dikatakan Imam Khattabi. Makna nazmul Quran itu adalah nazamal Quranu asyaddu tala'uman wa tarabutan min ayyi nazamin akhar. Ini bicara kalam loh. Nah, karena Quran itu adalah kalam. Dan nazmnya Quran itu asyaddu tala'um. Tala'um itu tanasub.
tarabut sama aja. Jadi nazamnya Quran berarti kan kalamnya Quran. Nah, berarti di sini Imam Khattabi memaknai nazamnya Quran itu sama dengan umur maknawiyah. Paham nggak sini? Membedakan antara makna nazam yang hissiyah dengan maknawiyah. Nah, jadi Quran itu nazam, iya, nazamnya tapi nazam kalam gitu. Nazam maknawi. Karena dia asyadu talaman utarabutan min ayy. Nah, di bawahnya itu sebenarnya kesimpulan. Nanti pian baca dulu kesimpulan itu di bawah. Padahal kada bacanya. Baca dulu, piano dulu. Itu nanti dia kesimpulan terakhir sebelum masuk ke istilahi. Habis itu pian ini bisa nggak dibikin garis besar? Tadi jama, kemudian kasroh, ya sirah ada suluk. Habis itu pembagiannya kalau dia bisa dibagi menjadi hissi dan maknawi. Kemudian bagaimana Imam Zamakhsyari sama Imam Khattabi memaknawi versi yang mana yang beliau ambil. Kalau bisa nama-nama orangnya ya, orang yang menyimpulkan tuh pian munculkan. Misalnya qala Ibnu Karis, qala Khairuz Zabadi, qala Ibnu Manjur. Nah, kalian matikan dulu. Farid. Ya. Tapi jangan di-share dulu.